Seorang miliarder terpaku saat melihat Citra Maheswari melindungi anak kembar Arka Nugraha Wijaya dan Raka Nugraha Wijaya dari amukan istrinya sendiri. Dan kebenaran yang terungkap membuat tubuhnya membeku. Teriakan Nadia Larasati membelah udara ketika Rangga Pratama Wijaya berhenti di ambang pintu. Menyaksikan Citra Maheswari berdiri sebagai perisai hidup, memeluk erat dua bayi sementara istrinya melangkah maju dengan wajah penuh amarah. Pikiran Rangga Pratama Wijaya buntu, tak mampu memproses pemandangan mustahil itu saat Nadia Larasati terus berteriak tanpa henti. Wajahnya memerah oleh kebencian yang tertuju pada Citra Maheswari yang tetap tenang di tengah ruang tamu. Menggendong dua bayi seolah mereka adalah harta paling berharga di dunia. Dan mungkin memang demikian. Karena untuk pertama kalinya setelah berbulan-bulan, kedua bayi itu terdiam, tidak menangis, tidak meronta, hanya beristirahat dengan damai di dada dan punggung perempuan yang baru 3 minggu bekerja di rumah itu. Direkrut oleh Dimas Hartono untuk membantu kebersihan dan perawatan dasar rumah besar di Pondok Indah, Jakarta Selatan. Namun kini berdiri di antara anak-anaknya dan amarah tak terkendali Nadia Larasati. Jantung Rangga Pratama Wijaya berdegup tak beraturan karena ia merasakan ada sesuatu yang sangat salah. Semuanya salah, dan ia tak tahu kapan ia kehilangan kendali atas hidupnya sendiri. Kapan rumahnya berubah menjadi medan perang sunyi tempat anak-anaknya menjadi korban tak terlihat dari konflik yang tak sepenuhnya ia pahami. Aku sudah bilang, lepaskan anak-anak itu sekarang, kamu dengar, Nadia Larasati? Katanya nyaris memuntahkan kata-kata, jari masih menunjuk Citra Maheswari seperti tuduhan hidup, dan Rangga Pratama Wijaya melihat tangan istrinya gemetar bukan karena takut, melainkan karena amarah yang begitu pekat hingga terasa menggerogoti seluruh dirinya. Ia belum pernah melihat Nadia Larasati seperti ini. Bahkan dalam pertengkaran terburuk selama 7 tahun pernikahan mereka, karena selama ini ia selalu terkontrol, menjaga Citra, menjadi istri sempurna untuk acara sosial, jamuan bisnis, dan foto majalah, namun kini ia benar-benar di luar kendali. Dan itu menakutkan Rangga Pratama Wijaya lebih dari yang ingin ia akui. Karena jika istrinya seperti ini, berarti ada sesuatu yang terjadi tanpa sepengetahuannya. Sesuatu yang lama tersembunyi di sudut-sudut rumah besar itu. Citra Maheswari tak bergerak sedikit pun. Matanya menatap Nadia Larasati dengan ketenangan yang nyaris tak wajar, dan Rangga Pratama Wijaya baru menyadari detail yang selama ini ia abaikan. Seragam hitam dengan kerah putih yang rapi. Namun di balik itu ada tekad baja dan kekuatan senyap yang tak selaras dengan sikap tunduk seorang pegawai. Ia lalu memandang kedua bayinya, Arka Nugraha Wijaya dan Raka Nugraha Wijaya, yang baru berusia 8 bulan, dan melihat kedamaian yang nyata. Mata terpejam, bibir rileks, tangan kecil mencengkeram kain seragam Citra Maheswari seolah ia adalah satu-satunya jangkar di dunia yang kacau. Dan sesuatu pun runtuh di dalam diri Rangga Pratama Wijaya karena dialah ayah mereka. Seharusnya dialah jangkar itu. Kapan terakhir kali anak-anaknya tertidur di pelukannya? Kapan terakhir kali mereka tak menangis saat melihatnya? Kapan terakhir kali ia benar-benar memandang mereka tanpa beban rasa tak layak yang menindih dadanya? Nadia Larasati, apa yang sebenarnya terjadi di sini? Suara Rangga Pratama Wijaya akhirnya keluar serak dan ragu saat ia melangkah masuk. Tas kerja kulitnya melorot dari bahu dan jatuh ke lantai dengan bunyi tumpul yang tak diperhatikan siapapun karena Nadia Larasati menoleh cepat dengan mata berkilat oleh sesuatu yang tak ia kenali. Sesuatu yang berbahaya dan tak stabil. Dan untuk sesaat ia mengira istrinya akan berteriak padanya juga. Namun sebaliknya ia kembali menunjuk Citra Maheswari dan berkata bahwa perempuan itu sedang berusaha merebut anak-anak mereka. Dia melakukannya tepat di depan mata kita dan kamu bahkan tidak menyadarinya karena kamu selalu bekerja. Selalu di luar rumah. Selalu jauh, ujar Nadia Larasati dengan suara tajam penuh keyakinan. Dan kata-kata itu meluncur begitu cepat hingga membuat Rangga Pratama Wijaya merasa seolah lantai berguncang di bawah kakinya. Karena tuduhan itu sama sekali tidak masuk akal. Citra Maheswari hanyalah seorang pegawai. Perempuan sederhana yang jarang berbicara. Bekerja dalam diam dan pulang setiap sore. Lalu bagaimana mungkin ia berniat merebut anak-anak itu? Sebelum Rangga Pratama Wijaya sempat memproses tuduhan tersebut, Dimas Hartono melangkah maju dengan wajah tegang dan tidak nyaman lalu berkata bahwa ia perlu menjelaskan apa yang terjadi hari itu, dan ada urgensi tertahan dalam suaranya. Seolah ia harus berbicara sebelum semuanya runtuh sepenuhnya. Rangga Pratama Wijaya menatap Dimas Hartono, asistennya selama 5 tahun yang selalu efisien, selalu rapi, selalu ada saat dibutuhkan,
Dan ia merasakan bahwa dirinya akan mendengar sesuatu yang akan mengubah segalanya. Sesuatu yang tak bisa ditarik kembali. Untuk sesaat ia ingin berteriak agar semua orang diam. Agar tak ada lagi kata-kata yang terucap, supaya ia bisa kembali ke pagi hari saat ia meninggalkan rumah tanpa tahu bahwa ia akan pulang ke sebuah mimpi buruk. Namun hidup tidak berjalan seperti itu dan Dimas Hartono sudah mulai berbicara dengan kata-kata yang keluar perlahan dan hati-hati. Seolah ia sedang berjalan di atas pecahan kaca. Sore tadi ia sedang berada di ruang kerja rumah menyelesaikan beberapa urusan ketika mendengar tangisan dari kamar bayi. Bukan tangisan biasa melainkan tangisan putus asa yang menusuk hati. Sehingga ia segera menuju ke sana untuk melihat apa yang terjadi. Lalu berhenti sejenak sambil melirik Nadia Larasati sebelum kembali menatap Rangga Pratamawijaya dan melanjutkan bahwa ketika pintu dibuka, ia melihat kedua bayi sendirian di dalam boks, menangis sampai wajah mereka memerah dan tubuh mereka basah oleh keringat. Sementara Nadia Larasati tidak ada di sana. Ia mencari ke seluruh rumah dan menemukannya di ruang tamu sedang menonton televisi dengan headset terpasang. Dan saat ditanya tentang anak-anak, jawabannya adalah bahwa mereka perlu belajar menenangkan diri sendiri dan ia tidak bisa terus berlari setiap kali mereka menangis. Darah Rangga Pratamawijaya seketika terasa membeku karena itu tidak mungkin benar. Nadia Larasati adalah ibu mereka. Ia mengandung kedua bayi itu selama 9 bulan. Melewati kehamilan berat dan operasi sesar darurat, tidak mungkin ia membiarkan anak-anaknya menangis seperti itu. Namun pada saat yang sama ada suara di dalam dirinya yang tahu bahwa Dimas Hartono tidak berbohong karena asistennya itu tidak pernah berbohong. Dan ekspresi di wajah Nadia Larasati, campuran antara tantangan dan rasa meremehkan, seolah menguatkan setiap kata yang diucapkan. Ini bukan urusanmu, Dimas Hartono. Kamu tidak punya anak dan kamu tidak mengerti apapun tentang membesarkan anak, ada metode dan teknik, dan aku sedang menerapkannya, kata Nadia Larasati dengan suara dingin, dan Rangga Pratamawijaya melihat bahwa tidak ada sedikit pun penyesalan di matanya. Hanya kejengkelan karena dipertanyakan. Hingga ia mulai bertanya dalam hati berapa kali hal ini sudah terjadi. Berapa kali Arka Nugrahawijaya dan Raka Nugrahawijaya dibiarkan menangis sendirian saat ia berada di kantor dengan keyakinan bahwa semuanya baik-baik saja di rumah, padahal kenyataannya tidak demikian. Kenyataan bahwa ia tak lagi mengenal perempuan yang ia nikahi, atau mungkin ia memang tidak pernah benar-benar mengenalnya. Dimas Hartono menarik napas dalam-dalam dan melanjutkan ceritanya, mengabaikan celaan Nadia Larasati. Aku tidak sanggup membiarkan anak-anak itu dalam keadaan seperti itu, jadi aku mengangkat keduanya dan mencoba menenangkan mereka. Tetapi mereka tak terhiburkan, menangis begitu keras sampai nyaris kehabisan napas. Dan saat itulah Citra Maheswari muncul setelah selesai membersihkan lantai atas dan mendengar tangisan tersebut. Ia menawarkan bantuan dan aku mengizinkannya karena aku sudah tidak tahu harus berbuat apa. Dan dalam waktu kurang dari 5 menit ia berhasil menenangkan keduanya dengan bersenandung pelan dan mengayuh mereka dengan lembut hingga tangisan itu berhenti begitu saja lalu mereka tertidur di pelukannya seolah itu hal paling alami di dunia. Rangga Pratamawijaya kembali menatap Citra Maheswari, benar-benar menatapnya, dan melihat cara ia menggendong Arka Nugrahawijaya dan Raka Nugrahawijaya dengan kelembutan dan keyakinan yang belum pernah ia lihat pada Nadia Larasati. Dan rasa itu menyakitinya lebih dari yang pernah ia bayangkan karena ia telah gagal. Gagal sebagai ayah, gagal sebagai suami, gagal menyadari bahwa rumahnya runtuh sementara ia bersembunyi di balik rapat, kontrak, dan angka-angka yang tak berarti apa-apa dibandingkan kenyataan di depannya. Jadi kamu begitu saja menyerahkan anak-anakku kepada orang asing, seorang pegawai yang bahkan hampir tidak kita kenal? Nadia Larasati mengalihkan amarahnya kepada Dimas Hartono. Dan Rangga Pratamawijaya melihat bahwa istrinya benar-benar kehilangan kendali, seolah ada sesuatu di dalam dirinya yang telah retak dan tak mungkin diperbaiki setidaknya saat itu. Sementara ia tahu ia harus bertindak dan mengambil keputusan. Meski pikirannya kusut oleh pertanyaan tanpa jawaban, rasa bersalah, ketakutan, dan kebingungan. Dia bukan orang asing, Bu Nadia Larasati. Dia telah melalui seluruh proses verifikasi, memiliki referensi yang sangat baik, pernah bekerja di rumah lain sebelumnya, dan yang terpenting dia peduli pada anak-anak ini, jauh lebih dari yang bisa saya katakan, kata Dimas Hartono sebelum tersadar bahwa ucapannya sudah terlalu jauh dan segera terdiam. Namun kata-kata itu terlanjur menggantung di udara ruang tamu yang berat seperti vonis. Nadia Larasati melangkah maju dengan tinju mengepal dan tubuh gemetar oleh amarah,
Beraninya kamu berbicara seperti itu kepadaku? Aku adalah ibu dari anak-anak ini, aku mengandung mereka, aku menderita untuk mereka, kamu tidak berhak menghakimiku. Suaranya kini melengking hampir histeris. Dan Rangga Pratamawijaya tahu ia harus turun tangan sebelum semuanya meledak. Tetapi saat ia membuka mulut untuk berbicara, Citra Maheswari lebih dulu angkat suara dengan nada rendah dan tenang namun begitu berbobot hingga membuat semua orang di ruangan terdiam. Mengatakan bahwa ia tidak ingin menimbulkan masalah dan jika Nadia Larasati menghendaki ia bisa menyerahkan anak-anak itu dan pergi. Namun perlu diketahui bahwa mereka sedang tidur nyenyak sekarang. Benar-benar tidur untuk pertama kalinya hari itu, dan jika dipindahkan dengan kasar mereka akan terbangun dalam ketakutan, dan ketulusan serta kepedulian dalam kata-katanya berlawanan tajam dengan amarah destruktif Nadia Larasati, membuat Rangga Pratamawijaya merasa berdiri di hadapan sebuah pilihan yang akan menentukan segalanya sejak saat itu, pilihan yang ia belum siap ambil namun hidup tidak menunggu kesiapan. Rangga Pratamawijaya melangkah lebih jauh ke dalam ruangan, mendekati Citra Maheswari dan kedua bayinya. Dan ketika ia cukup dekat ia melihat wajah Arka Nugrahawijaya dan Raka Nugrahawijaya yang begitu tenang dan damai hingga matanya terasa perih karena sudah lama ia tidak melihat anak-anaknya seperti ini. Sudah lama mereka tidak tidur tanpa menangis terlebih dahulu. Dan sudah lama pula ia tidak merasa seperti seorang ayah yang sesungguhnya, dan kini berdirilah di hadapannya seorang perempuan yang hampir tidak ia kenal. Memperlihatkan dengan jelas semua yang selama ini ia lewatkan dan abaikan karena terlalu sibuk membangun kerajaan finansial sementara keluarganya runtuh perlahan. Lalu Rangga Pratamawijaya berkata kepada Nadia Larasati bahwa mereka perlu berbicara tetapi tidak di sini dan tidak sekarang. Berusaha menjaga suaranya tetap tegas meski terdengar lelah dan kalah. Dan Nadia Larasati pun menyadari bahwa ia tidak lagi sepenuhnya berada di pihaknya. Bahwa ia tidak akan langsung mengusir Citra Maheswari. Bahwa ia mulai mempertanyakan dan meragukan, hal yang justru membuat amarahnya semakin membara. Oh, jadi begini? Kamu memilih percaya pada mereka daripada padaku, pada istrimu sendiri. Ucapnya dengan kepahitan yang belum pernah didengar Rangga Pratamawijaya. Kepedihan mendalam bercampur penghinaan. Dan saat itu ia menyadari bahwa pernikahan mereka jauh lebih rapuh dari yang ia bayangkan. Mungkin tak pernah benar-benar kokoh karena dibangun di atas penampilan dan ekspektasi, bukan cinta sejati. Rangga Pratamawijaya mengatakan bahwa ia ingin mempercayai Nadia Larasati tetapi perlu memahami apa yang sebenarnya terjadi dan mengetahui kebenaran karena anak-anak mereka ada di tengah semua ini dan mereka adalah prioritas utama. Dan kali ini ia melihat wajah Nadia Larasati berkerut bukan oleh amarah melainkan oleh sesuatu yang lebih rumit. Rasa sakit bercampur kepahitan. Ia membuka mulut seolah ingin menjawab lalu menutupnya kembali dengan kata-kata tertahan di tenggorokan sebelum berbalik. Dan meninggalkan ruang tamu, suara sepatu hak tinggi menghantam lantai marmer saat ia menjauh. Sementara Rangga Pratamawijaya berdiri terpaku tanpa tahu harus mengikutinya atau membiarkannya pergi. Meski jauh di dalam hatinya ia tahu bahwa apapun yang ia katakan sekarang tidak akan mengubah apapun karena Nadia Larasati telah menutup diri sepenuhnya dan percakapan yang mereka butuhkan harus menunggu. Keheningan yang menyusul terasa berat dan canggung ketika Rangga Pratamawijaya menatap Dimas Sartono yang masih berdiri dengan wajah tegang lalu beralih ke Citra Maheswari yang tetap menggendong kedua bayi dengan ketenangan yang tak tergoyahkan. Dan ia merasa benar-benar tersesat seperti seseorang yang terbangun di tempat asing dikelilingi orang-orang yang ia kira dikenalnya namun kini terasa asing. Rangga Pratamawijaya bertanya kepada Dimas Sartono berapa lama anak-anak itu menangis sebelum ditemukan. Suaranya lebih lemah dari yang ia maksudkan dan syarat rasa bersalah yang mulai menggerogoti, dan Dimas Sartono menjawab bahwa ia tidak yakin persisnya tetapi saat tiba mereka sangat gelisah. Berkeringat, pakaian basah, mungkin setidaknya 30 hingga 40 menit atau bahkan lebih. Membuat Rangga Pratamawijaya memejamkan mata sejenak menahan mual karena bagi bayi sekecil itu 30 atau 40 menit adalah keabadian, cukup lama untuk merasa ditinggalkan dan ketakutan. Dan ia tidak ada di sana untuk melindungi anak-anaknya, tidak melakukan apapun selain bekerja dan bekerja dengan keyakinan palsu bahwa ia sedang membangun masa depan yang lebih baik, padahal sesungguhnya ia semakin menjauh. Rangga Pratamawijaya memastikan kembali apakah Nadia Larasati benar-benar menonton televisi dengan headset, perlu mendengar ulang meski sudah tahu jawabannya karena sebagian dirinya masih menolak percaya. Dan Dimas Sartono menegaskan bahwa Nadia Larasati berada di ruang tamu dan tampak kesal ketika headset dilepas karena merasa terganggu.
lalu mengatakan bahwa anak-anak perlu belajar mandiri dan bahwa ia memanjakan mereka dengan menanggapi setiap tangisan. Dimas Hartono sempat ragu sebelum melanjutkan dan menambahkan bahwa Nadia Larasati juga mengatakan dirinya kelelahan, tidak tidur dengan layak selama berbulan-bulan karena bayi-bayi itu dan merasa perlu waktu untuk dirinya sendiri. Dan saat itulah Rangga Pratamawijaya akhirnya memahami bahwa ini bukan hanya tentang satu hari itu melainkan tentang setiap hari sejak Arka Nugrahawijaya dan Raka Nugrahawijaya lahir. Tentang seorang ibu yang tidak mampu menghadapi peran keibuan, yang tenggelam dalam tanggung jawab yang tidak ia inginkan atau tidak sanggup ia pikul. Dan alih-alih meminta bantuan atau mengakui kesulitannya, ia memilih penyangkalan dan menjauh sehingga bayi-bayi itulah yang harus membayar harganya. Dengan suara pelan hampir takut mengucapkannya, Dimas Hartono berkata bahwa menurutnya Nadia Larasati membutuhkan bantuan profesional. Dan Rangga Pratamawijaya mengangguk karena ia pun sampai pada kesimpulan yang sama. Jelas bahwa istrinya tidak baik-baik saja, ada sesuatu di dalam dirinya yang retak sejak kelahiran anak kembar dan ia terlalu buta, terlalu sibuk, terlalu absen untuk menyadarinya. Rangga Pratamawijaya kemudian mendekati Citra Maheswari dan menatap matanya. Benar-benar menatap, melihat seorang perempuan muda mungkin berusia 25 atau 26 tahun dengan wajah lelah namun lembut, dan ia menyadari bahwa ia tidak tahu apa-apa tentang dirinya, dari mana asalnya, kisah hidupnya, atau mengapa ia begitu peduli pada dua anak yang bukan miliknya, hal yang mengganggunya. Namun bersamaan dengan itu ia merasakan rasa terima kasih yang luar biasa karena Citra Maheswari telah melakukan apa yang ia dan Nadia Larasati gagal lakukan. Memberikan ketenangan bagi anak-anaknya meski hanya untuk beberapa jam. Dengan kata-kata sederhana namun tulus Rangga Pratamawijaya mengucapkan terima kasih karena telah merawat mereka. Dan Citra Maheswari mengangguk ringan sambil menurunkan pandangan ke arah bayi-bayi yang tertidur di pelukannya sebelum kembali menatapnya dan berkata bahwa mereka adalah anak-anak istimewa yang hanya membutuhkan sedikit kasih sayang dan kesabaran. Kelembutan dalam ucapannya membuat hati Rangga Pratamawijaya terasa sesak karena ia tahu itu benar. Tahu anak-anaknya istimewa, namun ia telah melupakannya di tengah kekacauan, tekanan, dan kelelahan, lupa untuk mencintai tanpa mengharapkan apapun. Rangga Pratamawijaya lalu meminta Citra Maheswari membawa anak-anak itu ke kamar bayi dan meletakkan mereka di box dengan hati-hati. Dan ia mengangguk lalu bergerak perlahan menuju tangga. Setiap langkah terukur agar tidak membangunkan mereka. Sementara Rangga Pratamawijaya mengawasinya naik. Melihat bagaimana ia melindungi bayi-bayi itu dengan tubuhnya sendiri dan bertanya dalam hati bagaimana seorang yang hampir asing bisa menunjukkan cinta keibuan lebih besar daripada ibu kandung mereka. Sebuah pikiran yang menusuk dadanya seperti pisau. Ketika Citra Maheswari menghilang di lantai atas, Rangga Pratamawijaya berbalik kepada Dimas Hartono yang masih berdiri menunggu arahan sebagaimana biasa ia menunggu keputusan dalam urusan bisnis. Namun ini bukan bisnis melainkan keluarga dan Rangga Pratamawijaya sama sekali tidak tahu bagaimana memperbaiki sesuatu yang telah begitu rusak. Lalu ia berkata bahwa Dimas Hartono telah melakukan hal yang benar dan berterima kasih karena telah menjaga anak-anaknya saat ia tidak ada. Membuat asistennya tampak terkejut seolah tidak menyangka akan dihargai. Dan Dimas Hartono hanya menggeleng dengan tegas mengatakan bahwa ia tidak mungkin membiarkan anak-anak itu menderita. Sebuah prinsip moral yang dikagumi Rangga Pratamawijaya karena Dimas Hartono telah mempertaruhkan pekerjaannya demi melakukan yang benar, bukan yang nyaman. Dan itu menunjukkan banyak tentang karakternya. Sebelum Rangga Pratamawijaya berjalan ke sofa dan menjatuhkan diri dengan berat, tubuhnya tiba-tiba terasa amat lelah seolah memikul beban besar selama berjam-jam. Rangga Pratamawijaya mengusap wajahnya dengan kedua tangan, berusaha menata pikiran dan menentukan langkah berikutnya karena ia tidak bisa begitu saja mengabaikan apa yang baru terjadi atau berpura-pura semuanya baik-baik saja lalu kembali ke rutinitas. Sebab segalanya telah berubah, kebenaran telah terungkap, dan kini ia harus menghadapi konsekuensinya. Lalu ia meminta Dimas Hartono untuk benar-benar jujur dan bertanya apakah hal itu pernah terjadi sebelumnya? Apakah Nadia Larasati pernah meninggalkan anak-anak menangis sendirian di waktu lain? Dan ia melihat keraguan di wajah asistennya. Konflik antara kesetiaan dan kejujuran. Hingga akhirnya Dimas Hartono menghela napas dan mengangguk. Mengatakan bahwa beberapa kali dalam beberapa minggu terakhir ia mendengar tangisan dan ketika mengecek, Nadia Larasati tidak berada di kamar. Dan saat ditanya ia mengatakan sedang di kamar mandi atau mengambil sesuatu di dapur. Namun, Dimas Hartono merasa waktunya terlalu lama seolah ia menghindari anak-anak.
Lalu ia berhenti sejenak dan menambahkan bahwa ada hal lain. Dalam beberapa hari terakhir Nadia Larasati sering keluar rumah, meninggalkan anak-anak dengan pengasuh pada sore hari dan baru kembali menjelang malam. Dan ketika pulang ia tampak mudah marah dan tidak sabar. Setiap tangisan kecil saja sudah membuatnya tersulut, membuat rasa bersalah Rangga Pratama Wijaya semakin berat karena ia tidak menyadari semua itu. Terlalu tenggelam dalam pekerjaan hingga tidak memperhatikan rumahnya sendiri, istrinya sendiri, anak-anaknya sendiri. Lalu ia bertanya mengapa hal ini tidak disampaikan sejak awal tanpa nada menuduh, hanya kelelahan dan kesedihan. Dan Dimas Hartono menjawab bahwa ia telah mencoba beberapa kali menyampaikan bahwa mungkin Nadia Larasati membutuhkan bantuan karena merawat anak kembar adalah beban besar. Namun Rangga Pratama Wijaya selalu sibuk dengan rapat dan perjalanan sehingga ia merasa tidak pantas untuk terus mendesak urusan keluarga. Dan Rangga Pratama Wijaya tahu ia benar karena ia sendiri telah membangun tembok tebal antara pekerjaan dan rumah. Memisahkan keduanya begitu kaku hingga kehilangan gambaran tentang apa yang terjadi di sisi lain dan kini harus membayar harganya. Saat itu Citra Maheswari turun kembali dari tangga tanpa menggendong bayi-bayi. Melangkah mendekat dengan gerakan tenang, tangan terlipat di depan tubuh dalam sikap hormat, dan Rangga Pratama Wijaya melihat bahwa ia sedang menunggu instruksi. Menunggu kepastian apakah ia masih memiliki pekerjaan atau akan diminta pergi karena telah terlibat dalam urusan keluarga yang bukan miliknya. Lalu Citra Maheswari berkata dengan suara lembut bahwa anak-anak sudah tidur. Keduanya telah diletakkan di box. Dengan lampu tidur menyala dan baby monitor aktif, membuat Rangga Pratama Wijaya merasa sangat berterima kasih. Kemudian ia mengatakan ingin mengetahui lebih banyak tentang dirinya dan pengalamannya dengan anak-anak jika ia tidak keberatan. Melihat keterkejutan di mata Citra Maheswari seolah ia tidak menyangka akan ditanya. Namun ia mengangguk dan mulai bercerita bahwa ia memiliki 2 adik laki-laki yang lebih muda. Juga anak kembar, yang ia rawat sejak kecil karena ibunya bekerja sangat keras. Sehingga ia belajar memahami bayi, mengenali arti setiap tangisan, dan bersabar. Lalu ia bekerja sebagai pengasuh di beberapa rumah sebelum akhirnya diterima di sana untuk pekerjaan kebersihan. Tetapi ia selalu menyukai anak-anak dan merasa nyaman merawat mereka. Dan kesederhanaan jujur dalam kata-katanya menyentuh Rangga Pratama Wijaya karena Citra Maheswari tidak berusaha mengesankan atau menjual diri. Hanya menceritakan kisahnya, kisah yang menjelaskan banyak hal. Lalu Rangga Pratama Wijaya bertanya dengan tulus apakah adik-adiknya kini baik-baik saja. Dan Citra Maheswari tersenyum untuk pertama kalinya sejak ia tiba. Senyum kecil namun nyata muncul di wajah Citra Maheswari saat ia menjawab bahwa kedua adiknya kini sudah remaja berusia 15 tahun. Bersekolah dengan baik dan membuat ibunya sangat bangga. Dan Rangga Pratama Wijaya melihat cinta di matanya ketika ia berbicara tentang keluarga. Membuatnya bertanya-tanya mengapa sebagian orang terlahir dengan kemampuan alami untuk mencintai dan merawat sementara yang lain harus berjuang begitu keras. Rangga Pratama Wijaya lalu berkata bahwa ia tahu Citra Maheswari direkrut untuk pekerjaan kebersihan. Namun ia ingin mengajukan sebuah tawaran agar ia juga membantu merawat bayi-bayi itu, bukan sebagai pengasuh penuh waktu, melainkan hadir saat anak-anak membutuhkannya dan membantu ketika keadaan menjadi sulit, dengan penyesuaian gaji sesuai tanggung jawab baru, dan ia melihat mata Citra Maheswari membesar terkejut. Sempat mengira ia akan menolak, tetapi kemudian ia mengangguk dan mengatakan bahwa ia menerima karena ia benar-benar peduli pada Arka Nugraha Wijaya dan Raka Nugraha Wijaya dan ingin membantu jika mampu. Ketulusan murni dalam ucapannya membuat mata Rangga Pratama Wijaya kembali terasa panas karena akhirnya ada seseorang di rumah itu yang sungguh peduli pada anak-anaknya tanpa mengharapkan apapun selain berbuat baik. Lalu ia mengucapkan terima kasih dan Citra Maheswari mengangguk sebelum mundur dengan tenang, meninggalkan Rangga Pratama Wijaya dan Dimas Hartono sendirian di ruang tamu, dan keheningan kembali hadir namun kali ini terasa berbeda, lebih reflektif dan kurang tegang, seolah mereka berdua sedang mencerna semua yang terjadi dan memikirkan apa yang akan datang. Setelah beberapa menit Dimas Hartono bertanya apakah Rangga Pratama Wijaya akan berbicara dengan Nadia Larasati tentang mencari bantuan. Dan ia tahu percakapan itu tak terelakkan meski ia takut pada apa yang mungkin ia temukan dan dengar. Takut bahwa pernikahannya lebih hancur dari yang ia bayangkan. Lalu ia menjawab bahwa ia harus melakukannya tetapi tidak tahu kapan Nadia Larasati siap mendengar karena dari cara ia pergi tampaknya butuh waktu untuk menenangkan diri. Dimas Hartono mengangguk dan mengatakan akan selalu siap jika dibutuhkan sebelum pergi.
Meninggalkan Rangga Pratama Wijaya sendirian di ruang tamu yang luas dikelilingi furnitur mahal dan karya seni yang tiba-tiba terasa kosong dan tak berarti. Karena untuk apa? Semua kemewahan itu jika keluarganya runtuh, anak-anaknya menderita, dan istrinya tersesat di tempat gelap yang tak bisa ia jangkau. Rangga Pratama Wijaya duduk terdiam dengan kepala bertumpu pada tangan, pikiran berputar tanpa jawaban hingga ia mendengar suara lembut tangisan bayi dari lantai atas dan jantungnya berdegup kencang. Namun sebelum ia sempat bangkit tangisan itu berhenti dan terdengar suara perempuan bersenandung pelan. Suara Citra Maheswari menenangkan salah satu bayi yang terbangun. Dan saat itu ia menyadari bahwa seharusnya itu adalah tugasnya. Tugas Nadia Larasati. Tetapi justru seorang pegawai yang hampir tak mereka kenal yang hadir, merawat, dan mencintai, hingga Rangga Pratama Wijaya memahami kebenaran sepenuhnya bahwa ia telah membangun hidup dari kerja, uang, dan kesuksesan. Namun lupa membangun keluarga yang sesungguhnya. Lupa hadir sebagai ayah dan suami. Dan kini ia harus menanggung akibatnya sambil bertanya pada dirinya sendiri apakah masih ada waktu untuk memperbaiki segalanya atau ia telah kehilangan keluarganya bahkan sebelum menyadari bahwa ia sedang kehilangannya. Dan jawaban itu berada di suatu tempat di lantai atas, di mana seorang perempuan yang seharusnya menjadi istrinya mengurung diri di dalam sebuah kamar. Dan Rangga Pratama Wijaya tahu bahwa suatu saat ia harus menaiki tangga itu dan menghadapi kebenaran. Namun untuk sementara ia tetap duduk di ruang tamu yang kosong sambil mendengar suara Citra Maheswari bernyanyi lirih untuk anak-anaknya dan bertanya dalam hati bagaimana dirinya bisa sampai pada titik ini. Jawaban itu datang lebih cepat dari yang ia duga ketika ia mendengar langkah kaki menuruni tangga. Langkah berat dan tegas yang langsung ia kenali sebagai milik Nadia Larasati. Dan saat perempuan itu muncul di ambang ruang tamu ia melihat bahwa pakaiannya telah berganti. Tidak lagi mengenakan gaun merah melainkan celana jeans dan blus putih. Dengan sebuah koper kecil di tangannya, pemandangan yang membuat jantung Rangga Pratama Wijaya berhenti berdetak sesaat karena ia memahami arti koper itu. Memahami bahwa Nadia Larasati telah mengambil keputusan di lantai atas dan dari ekspresi wajahnya yang dingin dan berjarak ia tahu itu bukan keputusan yang membuka ruang untuk percakapan atau rekonsiliasi. Nadia Larasati mengatakan tanpa menatap langsung bahwa ia akan pergi ke rumah ibunya selama beberapa hari karena perlu berpikir dan membutuhkan ruang. Suaranya berbeda dari sebelumnya, tidak lagi dipenuhi amarah histeris melainkan dingin terukur yang justru lebih menakutkan. Dan Rangga Pratama Wijaya segera bangkit dari sofa memintanya menunggu dan mengatakan bahwa mereka perlu membicarakan semua yang terjadi hari itu karena lari tidak akan menyelesaikan apapun. Namun Nadia Larasati mengangkat tangan memberi isyarat agar ia berhenti dan berkata bahwa ia tidak melarikan diri melainkan menjauh sebelum mengatakan atau melakukan sesuatu yang tidak bisa ditarik kembali. Menuduh bahwa Rangga Pratama Wijaya tidak pernah mengerti sejak anak-anak itu lahir hidupnya berubah menjadi mimpi buruk tanpa tidur. Tanpa ketenangan, tanpa ruang untuk dirinya sendiri. Dan ketika ia mencoba menetapkan batas atau sedikit kendali, ia justru diperlakukan seolah-olah menjadi penjahat dalam cerita. Kata-kata yang syarat rasa sakit, kepahitan, dan kelelahan membuat Rangga Pratama Wijaya menyadari bahwa Nadia Larasati sungguh mempercayai narasinya sendiri sebagai korban keadaan yang tidak adil. Dengan suara tertahan namun tegas Rangga Pratama Wijaya mengatakan bahwa ia telah membiarkan anak-anak mereka menangis sendirian hampir 1 jam dan itu bukan soal batasan melainkan kelalaian dan penelantaran. Sesuatu yang tidak bisa ia abaikan. Dan Nadia Larasati membalas sinis menanyakan apakah itu ia pelajari dari buku pengasuhan atau dari asistennya yang sempurna karena Rangga Pratama Wijaya tidak pernah ada di rumah untuk melihat apa yang ia jalani setiap hari. Tidak ada saat anak-anak menangis berjam-jam. Saat ia gagal menidurkan mereka, saat ia merasa sangat tidak mampu dan sendirian. Sementara ia sibuk menutup kesepakatan bernilai miliaran di kantornya dan ia tenggelam sendirian di rumah. Ketika akhirnya Nadia Larasati menatapnya, Rangga Pratama Wijaya melihat air mata di matanya yang bukan berasal dari kesedihan melainkan dari kemarahan dan frustrasi yang menumpuk. Dan ia memintanya untuk jujur mengakui kesulitan dan meminta bantuan karena ia bisa mempekerjakan lebih banyak orang, mengurangi jam kerja, dan lebih hadir. Namun ia tidak bisa begitu saja menyerah pada anak-anak atau mengabaikan tangisan mereka dengan harapan bayi berusia 8 bulan dapat mengurus diri sendiri. Kata-kata terakhir itu keluar dengan suara bergetar karena Rangga Pratama Wijaya pun memikul rasa bersalah dan tahu bahwa ia juga telah gagal. Meski kegagalannya tidak membenarkan apa yang telah dilakukan Nadia Larasati. Aku tidak menyerah, aku hanya butuh waktu.
Waktu untuk bernapas, untuk berpikir, untuk mencari tahu apakah aku benar-benar ingin melanjutkan hidup yang kamu bangun untukku tanpa pernah bertanya apakah itu yang aku inginkan, kata Nadia Larasati sambil menyesuaikan tali koper di bahunya dan melangkah menuju pintu. Namun Rangga Pratama Wijaya menghalangi jalannya dan bertanya tentang anak-anak. Apakah ia akan pergi begitu saja tanpa berpamitan atau menjelaskan apapun, membuat Nadia Larasati ragu sesaat dengan wajah menegang seolah berperang dengan dirinya sendiri sebelum berkata bahwa anak-anak lebih baik tanpa dirinya untuk sementara. Bahwa Rangga Pratama Wijaya memiliki Citra Maheswari, memiliki Dimas Hartono, memiliki semua orang di rumah itu yang tampaknya merawat anak-anaknya lebih baik darinya. Maka biarkan mereka yang mengurusnya. Kata-kata yang syarat keputusasaan diri itu membuat Rangga Pratama Wijaya ingin mengguncangnya agar menyadari absurditas ucapannya. Namun ia tahu. Percuma karena Nadia Larasati berada di tempat yang terlalu gelap untuk mendengar nalar. Rangga Pratama Wijaya memohon agar ia tinggal dan mencari bantuan bersama. Berbicara dengan seorang terapis atau dokter agar mereka memahami apa yang terjadi. Mencoba menyentuh lengannya namun Nadia Larasati menjauh seolah sentuhan itu membakar dan berkata bahwa ia tidak membutuhkan terapis melainkan seorang suami yang hadir. Yang melihatnya lebih dari sekadar inkubator dan pengelola rumah tangga. Bahwa ia membutuhkan hidupnya kembali. Lalu ia mendorong Rangga Pratama Wijaya ke samping dengan kekuatan yang tak ia duga dan berjalan cepat menuju pintu depan. Meninggalkannya berdiri terpaku di antara dorongan untuk mengejar atau membiarkannya pergi. Hingga pintu tertutup keras dan gaungnya menggema di rumah kosong seperti letusan. Rangga Pratama Wijaya tetap berdiri lama menatap pintu tertutup. Berharap Nadia Larasati kembali dan semuanya hanyalah luapan amarah sesaat. Namun menit demi menit berlalu tanpa apapun terjadi. Hingga akhirnya ia berbalik dan menaiki tangga perlahan dengan setiap anak tangga terasa seberat timah. Saat tiba di kamar bayi, ia mendapati pintu setengah terbuka dengan cahaya lampu tidur yang lembut menerangi ruangan. Citra Maheswari duduk di kursi di samping box dengan sebuah buku terbuka di pangkuannya namun tidak membaca. Hanya mengamati Arka Nugraha Wijaya dan Raka Nugraha Wijaya yang tertidur. Pemandangan yang begitu damai hingga memberinya ketenangan sesaat di tengah kekacauan. Dan ia meminta maaf jika mengejutkannya, membuat Citra Maheswari menutup buku dengan cepat dan berdiri sambil menjelaskan bahwa ia hanya berjaga untuk memastikan anak-anak tidak terbangun ketakutan. Lalu Rangga Pratama Wijaya mengangguk dan mendekati box memandangi putra-putranya yang kecil dan polos, sama sekali tak menyadari badai yang baru saja melanda di bawah. Rangga Pratama Wijaya mengatakan bahwa Nadia Larasati telah pergi ke rumah ibunya untuk waktu yang tidak ia ketahui. Tanpa tahu mengapa ia menceritakannya kepada Citra Maheswari. Mungkin karena dialah satu-satunya orang di rumah itu yang tampak benar-benar peduli pada kesejahteraan anak-anak atau mungkin karena ia hanya perlu berbicara dengan seseorang sebelum kehilangan kewarasan. Dan Citra Maheswari menjawab lirih bahwa ia turut menyesal dengan ketulusan yang terasa nyata, tidak ada penghakiman dalam suara Citra Maheswari, hanya belas kasih yang sederhana ketika Rangga Pratama Wijaya mengakui bahwa ia tidak tahu harus berbuat apa. Tidak tahu bagaimana menjadi ayah sendirian. Bahkan hampir tidak tahu bagaimana menjadi ayah ketika masih bersama seseorang. Dan matanya kembali panas hingga kali ini ia membiarkan air mata jatuh karena lelah berpura-pura kuat dan seolah mengendalikan segalanya padahal hidupnya runtuh. Lalu Citra Maheswari menenangkannya dengan mengatakan bahwa ia tidak sendirian karena ada banyak orang di rumah itu yang bisa membantu dan bahwa menjadi ayah adalah proses belajar dengan mencoba. Salah, lalu mencoba lagi. Yang terpenting adalah hadir dan mau belajar. Kata-kata yang syarat kebijaksanaan dan tidak selaras dengan usianya membuat Rangga Pratama Wijaya sadar bahwa ia telah melalui hal-hal yang memaksanya dewasa terlalu cepat. Sehingga ia bertanya bagaimana ia bisa mengetahui semua itu, dan Citra Maheswari menjelaskan dengan sederhana bahwa ia harus tumbuh cepat karena ketika ayahnya meninggalkan mereka ia baru berusia 10 tahun. Ibunya harus bekerja di 2 tempat untuk menghidupi keluarga. Dan ketika adik kembarnya lahir 5 tahun kemudian ia menjadi ibu kedua bagi mereka. Belajar bahwa terkadang hidup menuntut kekuatan di saat tidak ingin. Menuntut cinta di saat lelah karena ada orang-orang yang bergantung. Pengakuan yang membuat Rangga Pratama Wijaya merasakan kekaguman tulus pada perempuan yang tetap mampu peduli dan mencintai setelah menghadapi begitu banyak kesulitan. Lalu ia mengatakan bahwa adik-adiknya beruntung memilikinya dan Citra Maheswari tersenyum tipis sebelum menambahkan bahwa Arka Nugraha Wijaya dan Raka Nugraha Wijaya juga beruntung memiliki dirinya meski ia belum mempercayainya sekarang. Karena mereka memiliki ayah yang peduli, hadir, dan berusaha.
Sesuatu yang lebih dari cukup dibandingkan banyak anak lain. Kata-kata yang menjadi balsam bagi jiwa Rangga Pratamawijaya yang terluka dan memberinya keyakinan bahwa ia bukan ayah yang sepenuhnya gagal. Saat itu Arka Nugrahawijaya bergerak pelan di dalam box dan Rangga Pratamawijaya mendekat secara refleks, meletakkan tangan di tubuh kecil putranya, merasakan napas lembutnya hingga sesuatu di dalam dirinya terasa pas seperti kepingan yang akhirnya menemukan tempatnya. Lalu ia berjanji akan berubah, akan lebih hadir dan belajar menjadi ayah yang pantas bagi mereka. Sebuah janji pada dirinya sendiri dan pada anak-anak yang tertidur. Dan Citra Maheswari meyakinkannya bahwa ia akan mampu. Sebelum berjalan menuju pintu dengan tenang, namun Rangga Pratamawijaya memanggilnya untuk berterima kasih karena telah hadir hari itu, merawat anak-anaknya ketika tak ada yang lain, dan menunjukkan apa yang selama ini ia lewatkan. Membuat mata Citra Maheswari berkilau oleh emosi tertahan saat ia menjawab bahwa ia hanya melakukan apa yang akan dilakukan siapapun yang berhati. Lalu meninggalkan kamar dan membiarkan Rangga Pratamawijaya sendirian bersama putra-putranya untuk pertama kalinya. Dalam berbulan-bulan, benar-benar sendirian tanpa tekanan harus berada di tempat lain atau alasan pekerjaan, hanya dirinya dan dua kehidupan kecil yang sepenuhnya bergantung padanya. Sehingga Rangga Pratamawijaya menarik kursi tempat Citra Maheswari duduk dan menetap di sana dengan keputusan untuk berjaga sepanjang malam jika perlu. Menjaga tidur anak-anaknya dan melindungi mereka dari apapun, sambil mengamati Arka Nugrahawijaya dan Raka Nugrahawijaya tertidur. Rangga Pratamawijaya mulai menyusun rencana perubahan yang harus ia lakukan. Yang pertama adalah memangkas drastis jam kerja di kantor dan mendelegasikan lebih banyak tanggung jawab karena tidak ada gunanya membangun kerajaan finansial jika ia kehilangan keluarganya dalam proses. Yang kedua adalah mencari bantuan profesional bukan hanya untuk Nadia Larasati tetapi juga untuk dirinya sendiri karena ia perlu belajar menjadi ayah yang lebih baik dan memahami cara menyeimbangkan pekerjaan serta keluarga. Dan yang ketiga adalah melakukan pembicaraan serius dengan Nadia Larasati ketika ia kembali nanti. Percakapan jujur tentang pernikahan mereka, tentang apa yang salah, tentang apakah masih ada sesuatu yang bisa diselamatkan atau apakah jalan terbaik adalah berpisah namun tetap berkomitmen membesarkan anak-anak dengan cara terbaik. Jam demi jam berlalu perlahan malam itu dan Rangga Pratamawijaya tidak tidur. Ia tetap duduk mengawasi setiap gerak bayi-bayinya, setiap napas, setiap gumaman kecil, dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama ia benar-benar memperhatikan detail. Tangan kecil Arka Nugrahawijaya yang menggenggam selimut, rambut Raka Nugrahawijaya yang sedikit berantakan di dahi, pipi mereka yang merona, membuatnya bertanya bagaimana ia bisa membiarkan begitu banyak waktu berlalu tanpa benar-benar melihat dan mengenal anak-anaknya. Namun kini ia memiliki kesempatan untuk mengubah semuanya, kesempatan untuk memulai kembali, dan ia tidak akan menyia-nyiakannya. Saat matahari mulai terbit dan mewarnai langit dengan jingga dan merah muda melalui jendela kamar, Arka Nugrahawijaya terbangun lebih dulu. Mata kecilnya membuka perlahan masih mengantuk. Dan ketika ia melihat Rangga Pratamawijaya duduk di sisi box terjadi sejenak pengenalan sebelum sesuatu yang belum pernah ia lihat terjadi. Arka Nugrahawijaya tersenyum kecil manja namun tulus dan merentangkan kedua lengannya ke arah ayahnya. Isyarat sederhana yang membuat hati Rangga Pratamawijaya meledak oleh emosi karena putranya meminta untuk digendong dan menginginkannya. Sehingga tanpa ragu ia bangkit dan mengangkat Arka Nugrahawijaya. Mendekap tubuh hangat itu ke dadanya hingga bayi itu bersandar nyaman dengan kepala di bahunya dan air mata kembali mengalir, kali ini air mata syukur, lega, dan cinta yang murni. Dengan suara lirih Rangga Pratamawijaya menyapa putranya dan berjanji akan selalu ada mulai sekarang. Lalu ia mengayun lembut secara naluriah. Gerakan yang bahkan tidak ia sadari ia kuasai, membuat Arka Nugrahawijaya menghela napas puas dan kembali terlelap di pelukan aman ayahnya. Beberapa menit kemudian Raka Nugrahawijaya terbangun dan Rangga Pratamawijaya mengulanginya. Menggendong putra satunya dan menempatkan keduanya di dada. Satu di tiap lengan, berat badan mereka segera membuat lengannya pegal namun ia tidak peduli karena rasa sakit itu tidak sebanding dengan luka emosional yang ia rasakan semalam. Lalu ia berdiri di tengah kamar mengayun kedua bayi sambil bersenandung pelan lagu lama yang dulu dinyanyikan ibunya ketika ia kecil. Dan untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan ia merasa utuh, merasa berada di tempat yang seharusnya dan melakukan hal yang seharusnya ia lakukan. Hingga beberapa waktu kemudian Dimas Sartono muncul di ambang pintu membawa nampan berisi kopi dan roti panggang. Saat Dimas Sartono melihat Rangga Pratamawijaya berdiri di sana dengan kedua bayi di pelukannya,
Senyum tipis muncul di wajahnya dan ia berkata pelan bahwa ia mengira tuannya mungkin lapar sambil meletakkan nampan di meja kecil di samping. Membuat Rangga Pratamawijaya merasa sangat berterima kasih lalu berkata terima kasih kepada Dimas Hartono atas segalanya. Atas kejadian kemarin, dan karena selalu ada di saat ia seharusnya hadir. Dan Dimas Hartono hanya menggeleng pelan seraya berkata bahwa sekarang Rangga Pratamawijaya sudah ada di sini dan itulah yang paling penting sebelum pergi dengan tenang. Membuat Rangga Pratamawijaya sadar bahwa di sekelilingnya ada orang-orang baik yang benar-benar peduli dan bahwa ia telah bodoh karena tidak menghargai mereka lebih awal. Hari-hari berikutnya menjadi roller coaster emosi bagi Rangga Pratamawijaya. Ia membatalkan semua rapat minggu itu, mendelegasikan proyek mendesak kepada para rekan bisnisnya, dan mendedikasikan setiap menit untuk anak-anaknya, belajar mengganti popok dengan benar, menyiapkan susu botol pada suhu yang tepat, mengenali berbagai jenis tangisan, menenangkan rengekan, bermain, tertawa, dan benar-benar hadir. Sementara Ayu Lestari selalu berada di dekatnya, tidak mencampuri namun siap membantu. Ketika ia ragu, mengajar dengan sabar dan lembut, hingga Rangga Pratamawijaya menyadari bahwa bersama anak-anak bukanlah beban seperti yang ia bayangkan melainkan bagian paling memuaskan dari harinya. Melihat senyum mereka saat ia masuk kamar, mendengar tawa kecil ketika ia membuat wajah lucu, dan merasakan pelukan erat saat mereka mengantuk. Semua itu jauh lebih berharga daripada kontrak bernilai miliaran rupiah manapun yang pernah ia tutup. Pada hari ketiga Nadia Larasati menelepon dengan suara lelah dan jauh, mengatakan bahwa ia membutuhkan lebih banyak waktu, bahwa ia sedang berbicara dengan seorang terapis dan berusaha memahami apa yang terjadi pada dirinya. Dan Rangga Pratamawijaya mengatakan bahwa ia menghormati itu, bahwa Nadia Larasati boleh mengambil waktu yang ia perlukan. Namun ketika siap mereka harus berbicara tentang masa depan dan tentang apa yang terbaik bagi semua orang, dan setelah panggilan itu berakhir Rangga Pratamawijaya memegang ponsel dengan perasaan sedih yang dalam bukan karena ia masih mencintai Nadia Larasati seperti dulu, melainkan karena pernikahan mereka telah gagal dan mereka tidak berhasil menjadi pasangan sejati, karena mereka membangun hidup di atas penampilan dan ekspektasi luar alih-alih cinta tulus dan kebersamaan. 2 minggu kemudian Nadia Larasati kembali untuk mengambil beberapa pakaian dan dokumen, tampak lebih kurus dengan lingkar mata yang dalam namun juga lebih tenang dan tidak sekeras sebelumnya. Dan mereka duduk di ruang keluarga yang sama tempat segalanya pernah meledak, berbicara dengan kejujuran brutal yang belum pernah mereka lakukan. Ketika Nadia Larasati mengakui bahwa ia tidak tahu apakah ia bisa menjadi ibu seperti yang seharusnya dan seperti yang pantas diterima anak-anak, sebuah pengakuan menyakitkan tentang sesuatu yang sering dianggap wajib oleh masyarakat, dan Rangga Pratamawijaya menenangkannya dengan mengatakan bahwa itu tidak membuatnya menjadi orang jahat, bahwa menjadi ibu bukanlah kewajiban bagi setiap perempuan. Namun mereka perlu memutuskan apa yang akan dilakukan sekarang karena Arka Nugrahawijaya dan Raka Nugrahawijaya ada di sini dan membutuhkan perawatan serta cinta. Meski mungkin datang dari arah yang berbeda dari yang mereka bayangkan, sambil ia sendiri mencoba adil dan memahami karena ia pun memiliki kesalahan dan telah mengabaikan anak-anaknya dengan caranya sendiri. Nadia Larasati berkata bahwa ia ingin mencoba, ingin melanjutkan terapi, ingin melihat apakah ia bisa membangun hubungan apapun dengan anak-anak. Namun ia belum sanggup kembali ke rumah itu sekarang dan tidak bisa berpura-pura menjadi keluarga bahagia ketika jelas mereka bukan. Dan Rangga Pratamawijaya memahaminya karena ia merasakan hal yang sama. Lalu ia mengusulkan agar mereka melakukan hal yang berbeda dengan berpisah secara resmi. Membagi waktu bersama anak-anak dengan cara yang paling masuk akal untuk semua pihak, membiarkan Nadia Larasati mengunjungi kapan saja dan membawa anak-anak ke rumah ibunya pada akhir pekan jika ia merasa nyaman, serta membangun dinamika baru tanpa tekanan dan tanpa penghakiman demi kebaikan anak-anak, dan ia melihat kelegaan di wajah Nadia Larasati seolah beban besar terangkat dari pundaknya ketika ia berterima kasih sambil mengakui bahwa ia telah melakukan kesalahan karena tenggelam dan tidak tahu cara meminta bantuan. Dengan air mata penyesalan yang tulus, lalu Rangga Pratamawijaya menegaskan bahwa mereka berdua telah gagal, bahwa ia gagal hadir dan menyadari penderitaannya serta gagal membangun kemitraan sejati. Sehingga mereka sepakat berhenti saling menyalahkan dan memulai kembali bukan sebagai pasangan melainkan sebagai orang tua yang saling menghormati dan menginginkan yang terbaik bagi anak-anak. Berjabat tangan erat sebagai perpisahan sekaligus awal baru.
Nadia Larasati ingin melihat bayi-bayi sebelum pergi dan Rangga Pratamawijaya membawanya ke kamar tempat Arka Nugrahawijaya dan Raka Nugrahawijaya bermain di atas karpet bersama Ayu Lestari yang menyusun balok warna-warni sementara kedua bayi tertawa mencoba merobohkannya. Dan ketika Nadia Larasati masuk mereka sempat ragu. Tidak berlari menghampirinya seperti kepada Rangga Pratamawijaya namun juga tidak menangis, hanya memandang dengan rasa ingin tahu. Hingga Nadia Larasati berlutut, meminta maaf dan mengatakan ia sedang berusaha menjadi lebih baik sambil merentangkan tangan. Lalu setelah beberapa detik Arka Nugrahawijaya merangkak mendekat diikuti Raka Nugrahawijaya dan mereka bersandar di pelukannya dengan keterbukaan yang hati-hati. Dipeluk lembut sejenak sebelum Nadia Larasati bangkit dan keluar sambil menyeka mata, dan Ayu Lestari bertanya pelan apakah ia akan baik-baik saja. Dijawab Rangga Pratamawijaya bahwa ia tidak tahu namun berharap demikian karena ia sedang mencoba. Lalu ia duduk di lantai di samping Ayu Lestari menyusun balok kembali sementara bayi-bayi tertawa. Menyadari bahwa rutinitas sederhana itu adalah yang selama ini ia cari tanpa disadari. Bulan-bulan berlalu dan rutinitas baru terbentuk. Rangga Pratamawijaya memangkas jam kerja secara drastis. Datang ke kantor hanya 3 hari seminggu dan bekerja dari rumah di hari lainnya. Selalu tersedia untuk anak-anak, hadir untuk makan, mandi, dan bermain, membuat Arka Nugrahawijaya dan Raka Nugrahawijaya berkembang pesat. Mulai berjalan lebih cepat dari perkiraan dokter anak, mengucapkan kata-kata pertama mereka, dan kata pertama keduanya adalah papa. Membuat Rangga Pratamawijaya menangis oleh rasa syukur karena diberi kesempatan kedua untuk melakukan semuanya dengan benar. Nadia Larasati berkunjung setiap 2 minggu sekali. Terkadang membawa kedua bayi untuk menghabiskan hari di rumah ibunya. Dan perlahan ia membangun hubungan dengan mereka yang bukan seperti yang digambarkan buku-buku keibuan, tidak intens atau terasa alami. Namun jujur dan sesuai dengan batas yang sanggup ia berikan, dan Rangga Pratamawijaya menghormati hal itu tanpa pernah memaksa atau menuntut. Ia hanya memastikan bahwa Arka Nugrahawijaya dan Raka Nugrahawijaya tahu bahwa mereka memiliki seorang ibu yang sedang berusaha dengan caranya sendiri. Sementara Ayu Lestari tetap bekerja di rumah itu namun kini secara resmi sebagai pengasuh dan perawat anak, menjadi bagian penting dari keluarga bukan sebagai pengganti Nadia Larasati, melainkan sebagai seseorang yang sungguh mencintai anak-anak itu dan berkomitmen membantu mereka tumbuh bahagia dan sehat, membuat Arka Nugrahawijaya dan Raka Nugrahawijaya sangat menyayanginya, berlari memeluknya setiap pagi dan meminta ia menyanyikan lagu-lagu yang hanya ia tahu. Dan Rangga Pratamawijaya akan selalu bersyukur karena Ayu Lestari hadir dalam hidup mereka pada hari yang menentukan itu. Setahun setelah sore yang mengubah segalanya, Rangga Pratamawijaya duduk di taman rumah sambil mengamati Arka Nugrahawijaya dan Raka Nugrahawijaya bermain di atas rumput. Ayu Lestari berada tak jauh membaca buku namun tetap mengawasi anak-anak. Sementara Dimas Hartono menyiapkan piknik sederhana. Dan hari itu terasa biasa tanpa sesuatu yang istimewa namun justru sempurna. Persis jenis hari yang hampir hilang dari hidup Rangga Pratamawijaya, membuatnya merenungkan semua yang telah terjadi. Bagaimana hidupnya runtuh pada hari ia pulang dan melihat Nadia Larasati berteriak pada Ayu Lestari. Dan bagaimana momen mengerikan itu ternyata menjadi katalis perubahan yang perlu. Memaksanya menilai ulang segalanya dan memilih apa yang benar-benar penting. Karena ia telah memilih anak-anaknya, memilih hadir, memilih menjadi ayah yang sesungguhnya. Sebuah pilihan yang menyelamatkan bukan hanya kehidupan Arka Nugrahawijaya dan Raka Nugrahawijaya, tetapi juga hidupnya sendiri, sebab untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun ia merasa utuh dan benar-benar bahagia, bukan oleh kebahagiaan dangkal menutup kesepakatan besar atau membeli sesuatu yang mahal, melainkan oleh kebahagiaan mendalam karena melakukan sesuatu yang bermakna dan meninggalkan warisan nyata berupa 2 anak laki-laki yang tumbuh dengan keyakinan bahwa mereka dicintai, penting, dan memiliki seorang ayah yang memilih mereka di atas segalanya. Hingga saat Arka Nugrahawijaya tersandung dan jatuh lalu menoleh. Mencarinya, Rangga Pratamawijaya melambaikan tangan dan menyemangati agar bangkit dan terus bermain. Melihat senyum kembali merekah di wajah putranya sebelum ia berlari mengejar Raka Nugrahawijaya. Dan pada saat itu Rangga Pratamawijaya tahu dengan kepastian penuh bahwa ia telah membuat pilihan yang benar. Bahwa inilah tempat ia seharusnya berada dan apapun yang dibawa masa depan ia akan menghadapinya bersama anak-anaknya, karena pada akhirnya ia harus hampir kehilangan segalanya untuk memahami apa yang benar-benar berharga, dan kini setelah ia mengetahuinya, ia tidak akan pernah membiarkannya lepas lagi.